Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Filemon 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Filemon 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mengingat dalam Doa, ditulis oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada tahun 2021, Malcolm Clute menerima Maundy Money, suatu anugerah tahunan yang diberikan Ratu Elizabeth II kepada warga Inggris. Clute, yang berusia 100 tahun ketika menerima penghormatan itu, diberi penghargaan karena ia telah membagi-bagikan lebih dari 1000 jilid Alkitab selama hidupnya. Clute menyimpan daftar nama orang-orang yang telah menerima Alkitab darinya dan mendoakan mereka secara teratur. Kesetiaan Clute dalam berdoa merupakan contoh yang luar biasa dari kasih yang ditunjukkan Rasul Paulus melalui surat-suratnya dalam Perjanjian Baru. Paulus sering meyakinkan para penerima suratnya bahwa ia mendoakan mereka secara teratur. Kepada sahabatnya, Filemon, ia menulis, Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Filemon 1 ayat 4. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menulis, Selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. 2 Timotius 1 ayat 3. Kepada jemaat di Roma, Paulus menekankan bahwa ia selalu mengingat mereka dalam doanya. Roma 1 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Mungkin kita tidak memiliki 1000 nama untuk kita doakan seperti yang dimiliki Malcolm,
tetapi doa yang kita naikkan dengan sengaja bagi orang-orang yang kita kenal sangatlah berpengaruh karena Allah merespons doa-doa kita. Saat Roh Kudus menggerakkan saya untuk berdoa bagi seseorang, saya sangat terbantu dengan menggunakan kalender doa yang sederhana sebagai pengingat, membagi nama-nama tersebut ke dalam jadwal mingguan atau harian telah menolong saya untuk setia berdoa. Sungguh suatu wujud kasih yang indah ketika kita mengingat orang lain dalam doa-doa kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang selama ini telah membantu Anda untuk setia berdoa? Bagaimana Anda pernah diberkati oleh doa-doa yang dinaikkan orang lain bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Kebanyakan surat Paulus menyebutkan doa ucapan syukur bagi pembaca di bagian awal surat. Di lain waktu, ia menyelipkan ucapan syukur tanpa secara khusus menyebutkan doa berisi ucapan syukur. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Pengecualian yang mencolok terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Di situ, setelah memberikan kasih karunia dan damai sejahtera, Galatia 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5, Sang Rasul langsung membahas ancaman pengajaran palsu yang telah mengakar dalam jemaat di Galatia. Apa pentingnya ucapan Paulus? Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi dimulai dengan renungan, Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap mengingat kamu. Paulus telah mengembangkan hubungan yang dekat dengan orang-orang di gereja ini, dan kasihnya kepada mereka terbukti dalam doanya bagi mereka dan di sepanjang surat itu. Semua orang percaya harus menunjukkan kasih mereka satu sama lain tidak hanya dengan kata-kata tetapi dalam tindakan dan kebenaran, dan itu termasuk saling mendoakan. Dan mereka berbagi dengan Paulus kemitraan dalam Injil dari hari pertama sampai sekarang. Orang-orang percaya di Filipi dengan setia mendukung pelayanan Paulus selama bertahun-tahun. Paulus bersyukur atas orang-orang percaya di Filipi. Gereja di sana didirikan selama perjalanan misionarisnya yang kedua, bahkan ketika dia di penjara. Dia berterima kasih atas dukungan mereka, dan dia berterima kasih atas iman mereka. Ingatan akan mereka, setiap kali dia memikirkan orang-orang percaya Filipi. Apakah dia sedang berdoa atau bercakap-cakap dengan orang lain? Paulus mengucap syukur kepada Tuhan untuk mereka. Filipi 1 ayat 3-8 selanjutnya menunjukkan sukacita, kasih, dan perhatian yang dimiliki Paulus bagi orang-orang percaya di Filipi. Hubungan mereka mempengaruhi doa-doa Rasul. Dalam segala doaku untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Hubungan Paulus yang berkelanjutan dengan gereja ini mengungkapkan hati yang bersyukur yang memungkinkan dia untuk mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada Tuhan atas setiap hal. Filipi telah menjadi tempat yang sulit untuk memberitakan Injil. Paulus dan Silas secara tidak adil dijebloskan ke penjara di sana dan dipukuli sebelum dibebaskan. Perlakuan keras dari orang-orang fasik di Filipi membuat iman dan komitmen orang-orang percaya di sana menjadi lebih manis. Rasa syukur Paulus ditujukan kepada Allah, satu-satunya juru selamat dan Tuhan gereja. Paulus tahu bahwa yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tetapi hanya Allah yang menumbuhkan. Orang Kristen dipanggil untuk mengasihi satu sama lain, dan salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan saling mendoakan.
Kita dipanggil untuk berdoa bagi sesama orang percaya, untuk pelayan Injil, untuk gereja yang teraniaya, dan untuk semua orang. Mendoakan orang lain menghilangkan fokus dari diri kita sendiri dan mengingatkan kita bahwa kita adalah tubuh orang percaya. Itu memungkinkan kita untuk saling memikul beban yang menggenapi hukum Kristus. Kita juga dapat berterima kasih kepada Allah atas setiap ingatan orang percaya di seluruh dunia, karena kita semua memiliki pengharapan akan Kristus. Orang percaya merupakan tubuh Kristus, dan kita harus berterima kasih kepada Tuhan untuk keselamatan dan pelayanan yang kita bagikan di setiap peringatan. Mata harus berterima kasih atas kaki, paru-paru harus berterima kasih atas jantung, dan lain-lain. Ada kemitraan yang pasti dalam tubuh. Sama seperti orang percaya Filipi memiliki kemitraan dalam Injil dengan Paulus, demikian juga kita memiliki kemitraan dalam Injil dengan mereka yang melayani Kristus di tempat lain. Semua orang percaya dipersatukan dalam Injil. Saat kita berdoa untuk satu sama lain, kita dapat dipenuhi dengan sukacita dan keyakinan bahwa Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, tolonglah aku untuk setia berdoa, karena aku tahu Engkau selalu mendengarkanku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.